Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Masrudin MPDI selaku dosen mata kuliah Tahfiz Quran dan Hadis di MTS dan MA. Video ini video pertemuan ke-15 yang mana di sini ada mengangkat 5 judul. Yang pertama, bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Yang kedua, berkompetensi dalam kebaikan. Yang ketiga, etos kerja pribadi muslim. Yang keempat, makanan yang halal dan baik. Dan yang terakhir yaitu bersyukur kepada Allah. Di sini saya akan membahas tentang makanan yang halal dan baik. Jadi, apakah itu sebenarnya yang dimaksud dengan makanan yang baik dan halal, terutama bagi kita sebagai seorang muslim? Sebagai makhluk yang tinggal dan hidup di atas muka bumi, pasti untuk mempertahankan hidupnya yaitu dengan cara makan, terutama kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai manusia ini dituntut ataupun wajib untuk makan makanan yang halal ataupun meninggalkan makanan yang telah dilarang oleh Allah. Namun sebenarnya manusia itu sejak zaman dahulu memiliki pandangan ataupun penilaian yang berbeda-beda di dalam suatu makanan ataupun minuman. Di sini ada yang memperbolehkan, ada pula yang tidak memperbolehkan, terutama makanan dalam bentuk hewani. Sebaliknya, untuk makanan seperti tumbuhan itu tidak terlalu diperdebatkan. Kita sebagai umat Islam yang tentunya berusaha untuk patuh kepada Allah dan agar hidup kita beruntung dan berbahagia, jiwa kita bersih, maka salah satu cara kita dalam memudahkan kita dalam beribadah yaitu dengan cara hal kecil dulu. Yang pertama, kita harus memakan makanan yang halal dan kita tidak boleh memakan makanan yang tentunya dilarang oleh Allah. Bersih tidaknya jiwa seseorang itu bergantung kepada halal atau haramnya makanan ataupun minuman yang ia konsumsi sehari-hari. Tentu saja makanan yang baik lagi halal menjadi salah satu faktor kita untuk beramal soleh. Dilihat dari sumber yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran, itu dapat dibagi atas beberapa kategori. Yang pertama yaitu nabati, yang kedua hewani, dan yang ketiga yaitu olahan. Yang pertama nabati. Nah, di sini nabati tidak ada dijelaskan secara rinci ataupun secara khusus tentang larangan makanan nabati ini. Kalaupun itu ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang kemudian terlarang, maka itu termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang buruk ataupun bisa merusak dalam kesehatan kita. Dan yang kedua yaitu hewani. Kita semua tahu bahwa makanan hewani ini berasal dari hewan tentunya. Namun di sini makanan hewani dibedakan atas dua, yaitu makanan yang ada di laut dan makanan yang ada di darat. Untuk jenis hewan yang ada di laut ini, baik yang berasal dari air asin ataupun air tawar, semua dihalalkan oleh Allah. Dan yang ketiga yaitu olahan. Nah, untuk makanan olahan ini contohnya khamar. Khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya itu tergantung bagaimana cara seseorang itu mengolah suatu makanan tersebut. Bila seseorang itu mengolah suatu makanan dan tercampur sedikit saja makanan yang haram, maka olahan tersebut pun akan menjadi haram. Jadi di sini MUI mensyaratkan bahwa apabila seseorang mengeluarkan suatu makanan yang ingin diedarkan ataupun dijualkan, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dikemas dengan layak, bisa dengan plastik ataupun kardus.
Yang kedua, mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, di sini penting sekali untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa serta label halal dan komposisi dari bahan-bahan yang diolah. Sedikit dijelaskan bahwa di sini ada beberapa pengkategorian dalam makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, halal dalam zatnya. Ini berarti makanan ataupun minuman yang diolah harus terbuat dari bahan-bahan yang halal dan tidak ada mengandung unsur-unsur yang haram. Contohnya, nasi, setelah itu susu, telur, dan lain-lain. Kemudian kedua yaitu cara bagaimana kita mendapatkan makanan yang halal tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan suatu makanan tersebut? Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang baik atau dari cara yang buruk? Jadi, walaupun kita mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal, misal halal dari zatnya yang tadi, tetapi cara mendapatkan kita dengan cara mencuri atau menipu orang lain, maka makanan tersebut akan menjadi haram. Kemudian halal dalam proses pengolahannya, artinya bagaimana cara ataupun proses pengolahannya itu harus sesuai dan benar. Contohnya saja hewan, kambing, sapi, ataupun ayam. Nah, hewan-hewan ini contoh dari hewan yang dihalalkan oleh Allah. Namun, apabila kita menyembelih hewan ini tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hewan ini akan menjadi haram. Selanjutnya, makanan dan minuman yang halal di sini adalah semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Artinya, semua makanan yang halal ataupun minuman yang halal itu boleh dikonsumsi selama tidak ada dalil yang menyatakan haram. Dan itu pula ada juga makanan, contohnya hewan. Nah, hewan di sini, hewan ataupun makanan apapun itu yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan, itu juga merupakan salah satu kriteria makanan dan minuman yang halal. Makanan yang baik dan halal itu tidak memberi mudarat kepada kita sebagai manusia untuk memakannya, tidak membahayakan kesehatan jasmani kita, serta tidak merusak akal ataupun moral dan akidah kita. Seperti di sini yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, jadi di sini jelaskan bahwa kita sebagai manusia yang tentunya sudah paham antara makanan yang halal ataupun yang haram, makanan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulullah, dan mana makanan yang dilarang oleh Allah. Apabila kita sudah mengetahui itu, maka sebaiknya kita menjauhi makanan ataupun tidak mengkonsumsi makanan yang haram tersebut. Selanjutnya yaitu binatang ternak. Nah, binatang ternak di sini banyak sekali ya, contohnya seperti kerbau, sapi, unta, kambing, dan lain-lain sebagainya. Di sini ada binatang dibagi dua atas binatang darat dan binatang di laut. Dan semua binatang yang ada di laut itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup di air asin ataupun di air tawar. Nah, di sini ada salah satu hewan yang mana apabila kita mengkonsumsinya tanpa disembelih, maka hukumnya tetap halal saja. Contohnya di sini adalah ikan, dan yang di darat adalah belalang. Nah, hewan ini biarpun tanpa kita sembelih, tetap saja hewan ini halal untuk kita makan.
Nah, jadi sangat jelas bahwasanya makanan ataupun minuman yang kita konsumsi itu harus halal dan baik, yang bersumber dari nabati, hewani ataupun olahan. Dan makanan yang halal thayyiban itu adalah makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal, itu dapat menjadi salah satu faktor kita untuk mencapai kesolehan ataupun kemudahan kita dalam menjalankan amal soleh kepada Allah maupun kepada orang lain. Sebab makanan itu memberi kontribusi bagi terpenuhnya nutrisi pada tubuh jasmani dan bersifat higienis serta sah menurut Islam. Jadi di sini ada beberapa hikmah apabila kita selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama, kita akan mudah dalam menjalankan kewajiban ataupun amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu makanan yang halal lagi baik itu memberikan efek baik pula kepada tubuh kita, terutama pada kesehatan maupun kecerdasan. Nah, jadi kita sebagai umat Islam agar selalu senantiasa mencari makanan ataupun minuman yang halal. Nah, maka dari itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan memberikan kemudahan kita ataupun kecocokan kita dalam berusaha dan hasil yang ingin kita capai. Nah, diantaranya itu tadi, seperti kita bisa mengkonsumsi makanan yang baik lagi halal dan menghindarkan kita dari makanan yang haram agar doa-doa kita dan permohonan maaf kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pembahasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.